Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Aulia Putri, perwakilan dari kelompok gadis rantau yang terdiri dari Widyati Romadoni dan juga Siti Masito. Di sini saya akan membuat produk donat mini dengan topping mesis. Nah, apa aja sih bahan yang perlu disiapkan untuk membuat donat mini ini? Ada 1 sendok makan susu denko bubuk. Kemudian ada margarin 50 gram. Ada permipan 1 sendok teh, ada 1 butir kuning telur, dan gula pasir 2 sendok makan. Kemudian ada 250 gram tepung terigu segitiga biru, ada air hangat secukupnya, kemudian ada meses untuk toppingnya. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu permipan semuanya ya. Kemudian kita masukkan tepung terigu 3 sendok saja, 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan gula pasirnya. Setelah itu kita masukkan semua air hangatnya. Setelah tercampur kita aduk. Setelah dimasukkan semuanya kita aduk-aduk terus hingga rata, jangan biarkan ada yang menggumpal ya teman-teman. Diaduk terus seperti ini. Nah, setelah adonan sudah menyampur dengan baik, kemudian kita masukkan setengah terigu, setengah saja ya, setengah terlebih dahulu. Setelah dimasukkan, lalu kita masukkan kuning telurnya, lalu kita masukkan margarinnya yang tadi 50 gram ya, lalu kita aduk secara merata. Nah, setelah sudah tercampur dengan rata, kita masukkan lagi tepung terigunya. Nah, setelah masukkan lagi tepung terigunya, kita semuanya ya. Kemudian masukkan susu bubuk denkonya semua. Lalu kita ratakan dengan alat pengocok ya, diratakan terlebih dahulu. Nah, setelah dengan alat pengocok, kita akan mengunyah dengan tangan. Uleni dengan tangan supaya adonannya lebih mengembang. Tetapi tangan kita harus steril ya. Harus sudah cuci tangan. Kemudian kita uleni. Nah, kita uleni secara perlahan seperti ini agar adonan dapat mengembang dengan baik. Uleni sampai kalis dan tidak menempel di tangan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah sudah kalis seperti ini ya. Nah, dan tidak menempel di tangan. Kemudian kita akan menutupinya dengan kain selama 15 menit supaya adonan mengembang dengan baik. Nah, setelah mengembang kita ambil adonannya untuk kita bentuk membulat. Nah, dengan cara begini ya. Lakukan seperti ini agar adonan tidak pecah. Setelah berbentuk bulat seperti ini, kita letakkan ke dalam wadah. Nah, seperti ini tampilannya. Kita bulat-bulat semua adonan hingga habis. Nah, setelah semuanya sudah dibentuk, kita tutupi lagi dengan kain
supaya ketika nanti donatnya digoreng itu bisa mengembang dengan baik. 15 menit ya. Nah, setelah adonan sudah mengembang, kemudian kita pipihkan, jangan terlalu menekan, kita pipihkan semuanya. Setelah itu kita lubangi satu persatu agar bisa membentuk donat. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya bisa seperti ini ya. Kita pipihkan semuanya. Setelah semuanya selesai, kita goreng ya teman-teman semuanya. Goreng dengan api yang kecil agar donatnya tidak gosong dan matang merata. Kita masukkan semuanya. Setelah dimasukkan semuanya, lalu kita balik satu persatu donatnya agar matangnya merata. Kita balik semuanya. Kemudian setelah warnanya sudah coklat keemasan, kita mulai angkat satu persatu donatnya. Lakukan sampai donatnya habis ya teman-teman. Kita goreng semuanya. Kemudian setelah semuanya terangkat seperti ini, kita tiriskan dulu. Nah, ini adalah video ketika. Nah, kemudian sudah jadi, inilah produk hasil akhir dari donat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gadis Rantau dengan anggotanya yang bernama Liza Aulia Putri, Siti Masitoh, Widianti Ramadhani. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai poin-poin yang ada di video kali ini. Yang pertama, yaitu poin mengenai daftar bahan baku dan bahan penolong. Yang pada kali ini, kelompok Gadis Rantau akan memproduksi donat mini meses yang bahan bakunya terdiri dari tepung terigu, vermipan, telur, gula pasir, air hangat kuku, minyak goreng. Lalu bahan penolongnya terdiri dari margarin, susu bubuk, dan meses. Persamaan dasar akuntansinya berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh kelompok Gadis Rantau. Yang pertama ada transaksi mengenai investasi modal sebesar 50.000 yang akan berpengaruh kepada penambahan kas dan kapital. Lalu yang kedua ada pembelian bahan-bahan baik bahan baku maupun bahan penolong dengan totalnya 35.500 yang akan mempengaruhi pengurangan kas, lalu akan menambah merchandise. Lalu pada transaksi ketiga telah diterima penjualan tunai sebanyak 24 biji yang total harga per bijinya sebesar 2.500, maka total yang diterimanya sebesar 60.000 yang akan menambah kas sebesar 60.000, lalu menambah modal sebesar 60.000. Maka masing-masing aktiva dan pasiva akan diperoleh 110.000. Lalu harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya yang pertama ada inventory at beginning sebesar 50.000, lalu ada purchase sebesar 35.500. Lalu untuk mengetahui inventory endingnya,
dikurangi antara 50.000 dengan 35.500, maka akan diperoleh 14.500. Lalu ada barang tersedia untuk dijual, yaitu sebesar 62.500 dengan inventory endingnya dikurangi 14.500, maka hasil dari cost of goods sold-nya sebesar 48.000. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu harga pokok produksi. Gadis rantau memproduksi dan menjual donat mini meses. Berikut ini adalah daftar informasi yang diberikan. Unit yang diproduksi sebanyak 25 pieces, unit yang terjual sebanyak 24 pieces. Biaya-biaya variabel, biaya bahan baku langsung sebesar Rp900 per pieces, biaya overhead sebesar Rp520 per pieces, biaya-biaya tetap, biaya penjualan sebesar Rp5.000 per pieces. Harga jual donat mini meses adalah Rp2.500 per pieces donat dan biaya penjualan sebesar Rp5.000. Yang pertama ada metode full costing. Metode full costing ada sales sebesar Rp60.000. Ini berasal dari harga jual donat dikali dengan harga unit yang terjual, lalu dikurangi cost of goods sold sebesar Rp34.080. Jadi gross profitnya Rp25.920, lalu dikurangi dengan fixed cost yaitu Rp5.000. Jadi net income-nya Rp20.920. Yang kedua ada variable costing. Variable costing yang pertama ada sales itu Rp60.000, lalu dikurangi dengan biaya variabel Rp30.000. Jadi gross profitnya sebesar Rp30.000, lalu dikurangi dengan fixed cost Rp5.000 dan fixed overhead Rp12.480. Jadi totalnya sebesar Rp12.520. Untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT dan segmentasi pasar. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Dengan unsur-unsurnya, yang pertama kekuatan. Pada donat mini meses ini merupakan olahan yang sudah umum di masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengenal apa itu donat, sehingga lebih mudah bagi penjual dalam memasarkan produk makanannya. Bagi penjual pun, ketika mengeluarkan modal tidak perlu biaya yang banyak, karena bahan mudah didapat dengan harga yang murah meriah. Yang kedua, kelemahan. Produsen donat mini meses hanya mengeluarkan satu varian, sehingga bisa menyebabkan pembeli akan merasa bosan dengan makanan tersebut. Yang ketiga, peluang. Produsen memiliki hubungan yang baik dengan sekitar, sehingga ketika memasarkan produk tersebut tidak perlu waktu yang panjang. Produk tersebut dapat terjual dengan mudah. Yang keempat, ancaman. Karena sudah umum di masyarakat, sehingga banyak produsen donat yang memiliki bermacam-macam inovasi. Ketika produsen tidak memiliki kemampuan dalam menahan laju inovasi tersebut, akan menyebabkan kalah persaingan. Lalu ada segmentasi pasar, merupakan proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmen cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Ketika akan mengikuti lomba cost accounting challenge, ada persyaratan yang salah satunya menyebutkan dana maksimal yang akan digunakan sebesar Rp5.000. Karena keterbatasan dana tersebut, kelompok gadis rantau memilih olahan donat dengan alasan bahan-bahan yang dibutuhkan mudah dan harga terjangkau. Pencarian pasar pun dilakukan dengan mengandalkan hubungan baik dengan orang sekitar seperti tetangga, saudara, dan sebagainya. Sehingga diharapkan karena saling mengenal dengan konsumen tidak akan merasa canggung ketika akan memberikan saran dan kritik yang membangun demi pengolahan produk donat yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.